Dia pikir dia menang telak saat merebut rumah itu dan membuang anak kami dari hidupnya. Dia tidak sadar, dengan menjadi pemilik sah rumah itu, dia juga resmi menjadi pemilik tunggal kuburan rahasia kejahatannya sendiri. Senyumnya lenyap saat polisi menyambutnya. Halo teman-teman semua. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Denting jam dinding yang berdetak monoton seolah menjadi satu-satunya suara yang berani mengisi keheningan di ruang makan yang luas ini. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat 15 menit. Di atas meja makan berbahan kayu jati yang kokoh, terhidang bermacam-macam masakan yang uap panasnya sudah lama hilang. Opor ayam kesukaan suamiku kini mulai terlihat dingin. Lapisan minyaknya mulai mengental di permukaan. Sedingin atmosfer rumah ini beberapa bulan terakhir. Namaku Sarah. Sebagian orang mungkin mengenalku sebagai istri yang beruntung. Siapa yang tidak iri? Aku menikah dengan Ardi, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun, memiliki rumah mewah di kawasan elit, dan seorang putra tampan bernama Dito yang baru berusia 6 tahun. Namun, dinding-dinding rumah ini menyimpan cerita yang tidak pernah terendus oleh tetangga maupun kerabat. Mereka hanya melihat permukaan air yang tenang, tanpa tahu ada arus deras mematikan di bawahnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk menunggu. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas ini, memasak, menata meja, memandikan Dito, menidurkannya lebih awal agar tidak mengganggu ayahnya yang lelah. Lalu duduk dia menunggu suara mesin mobil Pajero Sport milik Ardi menderu di halaman depan. Kesabaran adalah nama tengahku. Ibu selalu mengajarkan bahwa surga istri ada pada keriduan suami, dan aku memegang teguh nasihat itu, seberat apapun rasanya. Suara gerbang besi yang digeser membuyarkan lamunanku. Dia pulang. Jantungku berdebar, bukan karena rindu yang membuncah seperti masa-masa pengantin baru dulu, melainkan karena rasa cemas yang tak beralasan. Belakangan ini, Ardi seperti orang asing. Tatapannya kosong saat melihatku, atau kalau tidak kosong, tatapan itu penuh dengan kilatan amarah yang tertahan. Pintu depan terbuka. Ardi melangkah masuk dengan setelan jas yang sudah ia longgarkan dasinya. Wajahnya tampan, namun kaku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, "Assalamualaikum," atau sekadar kecupan di kening. Dia melempar tas kerjanya ke sofa ruang tengah dan langsung berjalan menuju meja makan tanpa menoleh sedikit pun padaku yang sudah berdiri menyambutnya. "Mas mau mandi dulu atau langsung makan?" tanyaku lembut, berusaha mencairkan suasana beku yang ia bawa dari luar. "Makan," jawabnya singkat, nyaris seperti gumaman. Dia menarik kursi dengan kasar, menimbulkan bunyi decit yang menyakitkan telinga di lantai marmer. Aku segera mengambilkan piring, menyendokkan nasi putih hangat yang masih mengepul dari rich cooker, lalu menuangkan opor ayam dan sambal goreng ati yang sudah kusiapkan sejak sore. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan piring itu di hadapannya. Ardi menatap makanan itu sejenak, lalu mendengus pelan. Tidak ada ucapan terima kasih. Dia mulai makan dalam diam. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang terdengar. Aku duduk di hadapannya, memperhatikannya makan. Ada kerutan di dahinya yang semakin dalam. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan dia kurang tidur, atau mungkin terlalu banyak pikiran. Ingin rasanya aku bertanya, "Mas, ada masalah apa di kantor?" Tapi aku tahu pertanyaan itu hanya akan memancing bentakan. "Kamu tahu apa soal bisnis? Urus saja dapur." Itu jawaban standarnya belakangan ini. Baru 3 suap nasi masuk ke mulutnya, Ardi tiba-tiba meletakkan sendok dan garpunya dengan keras. Prang! Suara itu membuatku terlonjak kaget. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Apakah masakanku kurang asin? Apakah ayamnya keras? Beribu pertanyaan ketakutan berkecamuk di kepalaku. Tanpa bicara, Ardi merogoh tas kerjanya yang tadi ia lempar ke sofa. Ternyata ia membawanya ke dekat meja makan tanpa aku sadari. Dia mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Map itu terlihat tebal dan resmi. Dengan gerakan yang tenang namun penuh intimidasi, dia melempar map itu ke tengah meja makan, tepat di antara piring nasinya dan gelas air putihku. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan dadaku. "Buka," perintahnya dingin. Matanya menatapku tajam, menusuk hingga ke ulu hati. Tanganku gemetar hebat saat meraih map itu. Firasatku mengatakan ini bukan dokumen biasa. Ini bukan polis asuransi atau surat tanah yang perlu aku tanda tangani. Dengan napas tertahan, aku membuka sampul map itu. Mataku langsung tertuju pada kop surat di bagian atas dokumen.
Gugatan perceraian. Duniaku runtuh seketika. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ruang makan ini, menghancurkan fondasi rumah tangga yang sudah kubangun dengan darah dan air mata selama 7 tahun. Huruf-huruf di kertas itu tampak kabur karena air mata yang serta-merta menggenang di pelupuk mataku. Aku mendongak, menatap Ardi dengan tatapan tidak percaya. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. "Mas, apa ini?" tanyaku akhirnya. Suaraku parau dan pecah. Ardi menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Wajahnya datar, seolah dia baru saja menyerahkan daftar belanjaan bulanan, bukan surat yang akan menghancurkan hidup istri dan anaknya. "Kamu bisa baca, kan? Itu surat cerai. Tanda tangani besok. Pengacara saya akan mengurus sisanya," ucapnya tanpa beban. "Tapi, kenapa? Salahku apa, Mas? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kalau aku ada salah, tegur aku, Mas. Jangan seperti ini." Aku mulai terisak. Air mataku menetes jatuh membasahi taplak meja. Aku berusaha meraih tangannya di atas meja, tapi dia menarik tangannya dengan jijik. "Salahmu." Ardi tertawa sinis. Suara tawanya terdengar kering dan menyakitkan. "Salahmu adalah kamu membosankan, Sarah. Kamu dan bau bawang di dastermu itu. Aku sudah muak. Setiap hari pulang ke rumah melihat wajahmu yang kuyu, mendengar cerita remeh-temeh soal harga cabai atau kenakalan Dito, aku bosan setengah mati." Kata-katanya seperti belati yang dihunjamkan berkali-kali ke dadaku. Membosankan? Aku melakukan semua ini demi dia. Aku berhenti bekerja sebagai akuntan demi mengurus rumah tangganya, demi memastikan dia bisa fokus bekerja tanpa memikirkan urusan domestik. Dan kini dia menyebut pengorbananku sebagai hal yang membosankan? Hanya karena bosan, Mas mau menghancurkan keluarga kita? Pikirkan Dito. Mas, dia baru 6 tahun. Dia butuh ayahnya. Seruku, mencoba menggunakan Dito sebagai perisai terakhir untuk menyelamatkan pernikahan ini. Ardi mendengus lagi. Kali ini lebih keras. Dia berdiri, berjalan memutari meja dan berhenti tepat di sampingku. Dia membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu yang membuat darahku berdesir panas. "Jangan bawa-bawa anak itu. Dengar, Sarah, aku ingin hidup bebas. Aku ingin kembali merasakan gairah hidup yang hilang selama menikah denganmu. Dan asal kamu tahu," dia berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang menyiksa. "Aku sudah menemukan seseorang. Dia wanita yang jauh lebih berkelas darimu. Dia muda, cantik, pintar, dan yang paling penting, dia setara denganku. Dia mengerti duniaku. Tidak sepertimu yang tahunya hanya dapur dan kasur." Pengakuan itu menghantamku lebih keras daripada surat cerai itu sendiri. Ada wanita lain. Tentu saja. Perubahan sikapnya, lembur-lembur fiktif itu, wangi parfum asing yang kadang tercium samar di kemejanya, betapa bodohnya aku selama ini mencoba menepis kecurigaan itu dengan dalih, husnuzon. Aku merasa dikhianati, dipermalukan, dan diinjak-injak harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri. "Siapa dia?" tanyaku lirih. "Tidak penting siapa dia. Yang jelas, dia bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan, kebahagiaan dan kebanggaan," jawab Ardi enteng. Dia kembali ke kursinya, meneguk air putihnya hingga tandas, seolah pembicaraan ini hanyalah transaksi bisnis yang melelahkan tenggorokan. Aku menatap pria di hadapanku ini. Wajahnya masih sama dengan pria yang menikahiku 7 tahun lalu, tapi jiwanya sudah berganti. Ardi yang dulu lembut dan penuh perhatian sudah mati. Yang ada di depanku sekarang adalah monster berbalut jas mahal yang dikuasai nafsu dan ego. Rasa sakit di hatiku perlahan mulai bercampur dengan rasa marah. Namun, aku teringat Dito yang sedang tidur pulas di lantai atas. Jika aku berteriak, jika aku mengamuk, Dito akan terbangun dan melihat kehancuran ini. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kewarasanku. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. "Baik, Mas. Kalau itu maumu. Tapi kita harus bicarakan soal Dito dan harta gono gini. Aku tidak mau Dito terlantar." Ardi tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. "Ah, soal itu. Baca bab selanjutnya di map itu. Aku sudah menyusun persyaratannya. Dan aku sarankan kamu setuju saja kalau tidak ingin proses ini berlarut-larut." Malam itu, badai besar tidak terjadi di luar rumah. Langit cerah bertabur bintang. Namun di dalam ruang makan ini, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai,
menghancurkan atap perlindungan yang selama ini kunaungi. Aku menatap map biru itu lagi. Kertas putih di dalamnya bukan sekadar kertas, melainkan vonis kematian bagi kehidupan lamaku. Dan Ardi, dengan tatapan dinginnya, seolah sedang menantangku untuk bertarung. Dia tidak tahu, seorang ibu yang terpojok bisa lebih buas daripada singa yang terluka. Tanganku kembali membuka lembaran-lembaran kertas dalam map biru itu. Setelah lembar gugatan cerai, terdapat lembar draft perjanjian pemisahan harta dan hak asuh yang sudah disiapkan oleh pengacaranya. Mataku menyusuri poin demi poin dengan saksama, meski pandanganku masih buram oleh sisa air mata. Semakin jauh aku membaca, semakin dadaku sesak oleh rasa tidak percaya. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah perampokan di siang bolong. Poin pertama membahas soal aset. Mataku membelalak. Di sana tertulis dengan jelas. Pihak pertama, Ardi, menuntut kepemilikan penuh atas properti rumah tinggal utama di Jalan Kenangan nomor 15 beserta seluruh isinya. Aku mendongak, menatap Ardi yang kini sedang sibuk memainkan ponselnya. Mungkin sedang berkirim pesan dengan wanita barunya itu. Mas, kamu serius? Kamu minta rumah ini? Rumah yang kita tempati sekarang? Ardi meletakkan ponselnya. Wajahnya terlihat bosan karena harus menjelaskan hal yang menurutnya sudah jelas. Iya. Kenapa? Ada masalah. Mas, ini rumah tempat Dito tumbuh. Ini lingkungan yang dia kenal. Sekolahnya dekat dari sini. Teman-temannya di sini. Kalau Mas mau cerai, silakan. Tapi biarkan aku dan Dito tinggal di sini. Mas kan punya apartemen di pusat kota dan ruko yang disewakan. Nilainya jauh lebih tinggi dari rumah ini. Ambil saja itu semua. Biarkan rumah ini untuk Dito. Suaraku bergetar, mencoba bernegosiasi dengan logika demi anak kami. Ardi menggeleng pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang rewel minta permen. Tidak bisa, Sarah. Aku mau rumah ini. Aku suka desainnya, aku suka lokasinya, dan aku mau memulai hidup baruku di sini. Kamu dan Dito bisa cari kontrakan atau pulang saja ke rumah orang tuamu di kampung. Uang dari ruko dan apartemen itu modal bisnisku. Tidak akan aku bagi denganmu. Tapi Mas, ini tidak adil. Aku yang merawat rumah ini dari awal. Aku yang memilih cat temboknya, menanam bunga di taman, mengurus semuanya saat kamu sibuk kerja. Bagaimana mungkin kamu mengusir kami begitu saja? Protesku. Rasa marah mulai mengalahkan rasa sedihku. Keserakahan Ardi benar-benar di luar nalar. Adil. Ardi tertawa pendek. Dunia ini tidak adil. Sarah. Siapa yang punya uang? Dia yang buat aturan. Rumah ini atas namaku. Sertifikatnya atas namaku. Secara hukum, aku berhak melakukan apa saja. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Tapi rasa sakit fisik itu membantuku tetap sadar. Baik, kalau kamu mau rumah ini, ambil. Tapi aku minta hak asuh Dito sepenuhnya dan nafkah bulanan yang layak untuk dia. Itu kewajibanmu sebagai ayah. Ardi terdiam sejenak. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan kejam di matanya yang membuat perutku mulas. Soal anak itu. Dia memulai kalimatnya dengan nada lambat. Aku menahan napas. Kenapa dengan Dito? Bawa dia pergi, ucap Ardi datar. 2 detik, 3 detik. Otakku butuh waktu untuk memproses kalimat singkat itu. Maksud Mas? Hak asuhnya jatuh ke aku. Tanyaku memastikan. Iya, ambil saja dia. Aku tidak mau hak asuh. Aku tidak mau jadwal kunjungan. Aku tidak mau repot. Lanjutnya santai, seolah dia sedang membuang barang bekas yang sudah tidak terpakai. Jujur saja, Sarah, aku tidak pernah benar-benar menginginkan anak. Dulu aku setuju punya anak karena kamu merengek terus dan orang tuaku mendesak. Tapi sekarang, di kehidupan baruku nanti, anak kecil hanya akan jadi penghalang. Penghalang? Ulangku dengan suara tercekat. Mas, Dito itu darah dagingmu. Dia anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu menyebut anakmu sendiri sebagai penghalang? Ardi mengibaskan tangannya di udara. Gestur mengusir lalat yang mengganggu. Dia cengeng. Lemah. Persis sepertimu. Sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit sakit. Aku mau traveling. Aku mau pesta. Aku mau menikmati kesuksesan dengan pasanganku yang baru. Aku tidak mau ada anak kecil yang merengek minta susu atau minta ditemani main mobil-mobilan. Itu merepotkan. Jadi, bawa dia pergi jauh-jauh. Itu syarat mutlak dariku.
Jantungku serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Rasa sakitnya bukan lagi perih, tapi hampa, kosong. Saat itu juga, rasa cintaku pada Ardi yang mungkin masih tersisa seujung kuku, lenyap tak berbekas. Hangus terbakar oleh kalimat biadabnya barusan. Seorang ayah yang menolak anaknya sendiri karena dianggap merepotkan, bukanlah manusia. Dia monster. Aku menatap Ardi lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan di wajahnya, tapi nihil. Yang kulihat hanyalah ego yang menjulang tinggi menutupi nurani. Mas sadar apa yang Mas ucapkan? Dito memujamu. Mas, dia selalu menunggu Mas pulang setiap malam. Dia menggambar wajahmu di buku sekolahnya. Dan kamu membuangnya seperti sampah. Jangan mendramatisir. Sarah, kamu kan ibunya. Kamu yang paling tahu cara mengurus dia. Aku akan kirim uang bulanan, asal tidak terlalu besar. Sisanya kamu urus sendiri. Anggap saja ini win-win solution. Kamu dapat anak kesayanganmu. Aku dapat kebebasanku dan rumah ini. Ardi berdiri, merapikan jasnya. Tanda bahwa diskusi ini sudah selesai baginya. Besok pagi aku mau dokumen itu sudah ditandatangani. Jangan coba-coba menyewa pengacara mahal untuk melawanku. Atau aku pastikan kamu tidak dapat sepeser pun. Dia melangkah pergi meninggalkan ruang makan, menaiki tangga menuju kamar utama. Kamar yang selama ini kami bagi berdua, tapi malam ini terasa seperti wilayah musuh. Aku duduk terpaku di kursi makan, dikelilingi oleh hidangan dingin yang tak tersentuh. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Tapi kali ini keheningan itu terasa mencekik. Perlahan, aku bangkit. Kakiku terasa berat saat melangkah menaiki tangga. Bukan menuju kamar utama, melainkan menuju kamar tidur Dito di ujung lorong. Aku membuka pintu kamarnya pelan-pelan agar engselnya tidak berderit. Cahaya lampu tidur berbentuk bulan sabit menerangi wajah polos Dito yang sedang terlelap. Dia memeluk guling lusuhnya. Napasnya teratur naik turun. Aku berlutut di samping tempat tidurnya, mengelus rambut halusnya yang hitam legam, persis seperti rambut ayahnya. Air mataku kembali tumpah, tapi kali ini aku menahannya agar tidak bersuara. Hatiku hancur berkeping-keping membayangkan nasib anak sekecil ini yang ditolak oleh ayah kandungnya sendiri. Bagaimana aku akan menjelaskan padanya nanti? Bagaimana aku bilang bahwa ayahnya tidak menginginkannya karena dia dianggap merepotkan? Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah kekuatan baru perlahan tumbuh dalam diriku. Rasa sakit hati seorang istri mungkin bisa membuatku lemah. Tapi rasa sakit hati seorang ibu yang anaknya dihina membuatku bangkit dengan kegarangan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Ardi boleh menghinaku, boleh menceraikanku, boleh mengambil harta kami. Tapi saat dia menyakiti Dito, dia telah membangunkan macan tidur. Aku mencium kening Dito lama sekali. Bau minyak telon dan bedak bayi yang menguar dari tubuhnya memberiku ketenangan sekaligus kekuatan. Ibu janji, nak, bisikku lirih di telinga Dito yang masih tertidur. Ibu akan melindungimu. Ibu akan pastikan kamu bahagia meski tanpa dia. Dan ibu pastikan, dia akan menyesali setiap kata yang dia ucapkan malam ini. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada lagi air mata untuk Ardi. Yang ada sekarang hanyalah strategi. Ardi menginginkan rumah ini dengan begitu ngotot? Dia rela melepaskan aset lain yang lebih mahal demi rumah ini? Aneh. Sangat aneh. Ardi adalah pengusaha yang perhitungan. Dia tidak pernah rugi dalam transaksi. Kenapa dia memilih rumah yang nilai jualnya lebih rendah dibandingkan ruko dan apartemen itu? Pikiranku melayang pada kejadian-kejadian setahun terakhir. Sikapnya yang posesif terhadap area belakang rumah. Larangannya agar Dito tidak bermain di dekat gazebo. Dan fakta bahwa dia membangun gazebo itu sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang busuk tersembunyi di balik dinding-dinding rumah yang begitu dia inginkan ini. Dan aku, Sarah, ibu dari anak yang dia buang, bersumpah akan mencari tahu apa itu, sebelum aku menyerahkan kunci rumah ini padanya. Perang baru saja dimulai, Mas Ardi. Dan kali ini, istri, bodoh, dan membosankan, ini tidak akan mengalah begitu saja. Kantor pengacaraku, Pak Dimas, terletak di sebuah ruko sederhana di pinggiran kota. Tidak mewah seperti kantor pengacara Ardi yang berkaca tinggi di pusat bisnis Sudirman. Tapi di ruangan sempit inilah aku menaruh sisa-sisa harapanku untuk mendapatkan keadilan. AC di ruangan itu berdengung pelan, beradu dengan suara kertas-kertas yang dibolak-balik oleh Pak Dimas. Pria parubaya dengan kacamata tebal itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, seolah sedang memecahkan teka-teki silang yang paling rumit di dunia.
Sudah 5 menit dia membaca draft perjanjian yang disodorkan Ardi. Sesekali dia menggelengkan kepala, lalu bergumam pelan, dan kembali membalik halaman ke depan dan ke belakang. Aku duduk di hadapannya dengan tangan saling meremas di pangkuan. Rasa cemas menggerogoti perutku. Apakah Ardi menjebakku lagi? Apakah ada pasal tersembunyi yang akan membuatku kehilangan hak asuh Dito di masa depan? Akhirnya, Pak Dimas melepaskan kacamata bacanya dan menatapku dengan tatapan bingung yang sangat kentara. Bu Sarah, panggilnya pelan. Ibu yakin suami ibu, Pak Ardi ini, adalah seorang pengusaha sukses? Maksud saya, dia pebisnis yang rasional, bukan? Aku mengangguk ragu. Iya, Pak, Ardi sangat perhitungan. Dia tidak pernah mau rugi serupiah pun dalam bisnisnya. Kenapa, Pak? Apa tuntutannya terlalu berat sebelah? Pak Dimas terkekeh pelan, tapi tawanya bukan tawa lucu, melainkan tawa heran. Justru sebaliknya, Bu. Dalam konteks pembagian aset, ini sangat aneh. Coba Ibu lihat ini. Pak Dimas menyodorkan kertas yang penuh dengan coret-coret stabilo kuning. Dia menunjuk daftar aset yang kami miliki. Pak Ardi bersikeras meminta hak penuh atas rumah di Jalan Kenanga, rumah yang Ibu tempati sekarang. Nilai pasaran rumah itu saat ini sekitar 2,5 miliar rupiah. Sedangkan dia dengan sukarela melepaskan klaim atas 2 ruko di Kelapa Gading dan 1 unit apartemen di kawasan Kuningan untuk Ibu, sebagai kompensasi. Ibu tahu berapa nilai total ruko dan apartemen itu? Aku menggeleng. Selama ini Ardi yang mengurus semua investasi. Aku hanya tahu tanda tangan saja. Totalnya bisa mencapai 6-7 miliar rupiah, Bu, kata Pak Dimas dengan mata berbinar. Secara finansial, ini kemenangan telak buat Ibu. Pak Ardi menukar aset 7 miliar demi aset 2,5 miliar. Ini seperti menukar mobil Mercedes baru dengan motor bekas. Tidak masuk akal bagi seorang pengusaha yang katanya, perhitungan. Kecuali. Pak Dimas menggantung kalimatnya. Matanya menyipit curiga. Kecuali apa, Pak? Desaku. Kecuali rumah di Jalan Kenanga itu memiliki nilai sentimental yang luar biasa. Atau, ada sesuatu di sana yang nilainya jauh lebih besar dari uang bagi Pak Ardi. Sesuatu yang dia tidak ingin jatuh ke tangan orang lain. Apa di rumah itu ada brankas rahasia? Emas batangan yang ditanam? Atau dokumen perusahaan yang sangat vital? Pertanyaan Pak Dimas membuatku tertegun. Emas? Brankas? Tidak ada. Aku tahu setiap sudut rumah itu. Aku yang membersihkannya setiap hari. Tidak ada ruang rahasia. Ardi juga bukan tipe orang yang menyimpan uang tunai di bawah kasur. Dia percaya penuh pada bank dan saham. Tidak ada, Pak. Rumah itu rumah biasa. Isinya perabot standar. Tidak ada brankas tersembunyi. Jawabku yakin. Pak Dimas bersandar di kursinya, mengetuk-ngetukkan pulpen ke dagunya. Aneh. Sangat aneh. Biasanya dalam kasus perceraian orang kaya, suami akan mati-matian mempertahankan aset produktif seperti ruko dan apartemen, dan melempar rumah tinggal ke istri agar dia tidak pusing cari tempat tinggal. Ini terbalik. Dia membuang mesin uangnya dan mati-matian memeluk rumah tinggalnya. Diskusi dengan Pak Dimas hari itu menanamkan benih kecurigaan baru di kepalaku. Pulang dari kantor pengacara, aku tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di depan gerbang, memandangi bangunan 2 lantai bergaya minimalis itu. Apa istimewanya tempat ini bagi Ardi? Ardi bahkan sering mengeluh kalau rumah ini terlalu jauh dari kantornya. Dia sering mengeluh macet. Kenapa sekarang dia begitu ngotot menginginkannya? Lamunanku buyar saat ponselku bergetar. Nama, Ardi suami, muncul di layar. Nama kontak yang belum sempat kuganti. Aku mengangkatnya dengan malas. Halo, sapaku datar. Kamu sudah tanda tangan. Tanpa basa-basi, suara Ardi langsung menyentak telingaku. Nadanya tinggi, penuh tekanan. Belum. Pengacaraku masih mempelajari draftnya. Ada beberapa hal yang janggal. Mas, kenapa kamu? Jangan banyak tanya. Potong Ardi berteriak. Suaranya begitu keras hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Pokoknya rumah itu harus jadi milikku. Titik. Kamu tidak usah sok pintar menganalisis aset. Aku kasih kamu ruko dan apartemen itu sudah lebih dari cukup. Kamu mau serakah apa gimana? Bukan soal serakah, Mas. Pengacaraku cuma heran. Kenapa kamu mau rugi secara hitungan? Persetan dengan hitungan. Ardi memotong lagi. Kali ini suaranya terdengar panik bercampur marah. Dengar ya, Sarah.
Kalau kamu tidak tanda tangan surat pelepasan hak atas rumah itu minggu ini, aku akan stop semua akses keuanganmu. Kartu kredit, uang belanja, bahkan uang sekolah Dito. Aku potong semua. Biar kamu rasakan bagaimana hidup tanpa uang sepeser pun. Mas, jangan bawa-bawa Dito. Itu kewajibanmu. Masa bodoh. Tanda tangan atau Dito putus sekolah. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan dada bergemuruh. Ancaman itu nyata. Ardi sedang terdesak. Orang yang tenang tidak akan mengancam sebrutal itu hanya karena pertanyaan sederhana dari pengacara. Obsesinya terhadap rumah ini bukan lagi sekadar keinginan memiliki. Ini sudah seperti ketakutan kehilangan. Apa yang dia takutkan? Aku melangkah masuk ke halaman rumah. Sore itu matahari bersinar terik. Dito sedang bermain bola sendirian di carport. Melihatku pulang, dia berlari menyambut dan memeluk kakiku. Ibu, tadi Dito tendang bola jauh banget sampai ke belakang. Ceritanya dengan antusias. Jantungku berdesir. Ke belakang? Ke dekat gazebo. Iya, bolanya masuk ke kolong gazebo. Bu, Dito mau ambil. Tapi ingat kata ayah. Dito menunduk. Wajah cerianya berubah takut. Kata ayah apa, nak? Tanyaku lembut. Berjongkok menyamakan tinggiku dengannya. Kata ayah, Dito nggak boleh main di dekat gazebo. Kalau Dito injak rumput di sana, ayah bakal marah besar. Dulu ayah pernah pukul tangan Dito pakai penggaris waktu Dito mau gali tanah buat cari cacing di sana. Aduh, Dito polos. Ingatanku melayang ke kejadian 6 bulan lalu. Saat itu aku sedang di dapur dan mendengar Dito menangis keraung-raung. Aku berlari keluar dan mendapati Ardi sedang memarahi Dito dengan wajah merah padam. Matanya melotot mengerikan. Hanya karena Dito membawa skop mainan plastik dan menggali sedikit tanah di pinggir gazebo untuk mencari cacing umpan pancing. Waktu itu aku pikir Ardi hanya sedang stres kerja dan tidak ingin tamannya rusak. Tapi sekarang, setelah mendengar obsesinya pada rumah ini, kejadian itu terasa berbeda. Kenapa Ardi begitu protektif pada area itu? Aku menyuruh Dito masuk untuk mandi. Lalu aku berjalan perlahan menuju halaman belakang. Area itu cukup luas, dikelilingi tembok tinggi yang tertutup tanaman rambat. Di pojok kanan, berdiri sebuah gazebo yang cukup besar. Bangunan itu permanen. Lantainya dicor semen tebal dan dilapisi keramik motif batu alam. Ardi membangunnya setahun yang lalu. Aku berdiri mematung di tengah halaman, menatap bangunan itu. Angin sore berhembus, menggoyangkan dedaunan pohon mangga, menciptakan suara gemerisik yang seolah berbisik. Gazebo ini dibangun dengan aneh. Pertama, posisinya. Sudut itu adalah area yang paling lembab dan jarang terkena matahari karena tertutup bayangan tembok tetangga yang tinggi. Siapa yang mau duduk santai di tempat yang lembab dan banyak nyamuk? Ardi benci nyamuk. Dia selalu protes kalau ada satu nyamuk saja di kamar tidur. Tapi dia membangun tempat santai di sarang nyamuk. Kedua, proses pembangunannya. Aku ingat betul, Ardi tidak menyewa tukang bangunan profesional. Dia memanggil tukang lepasan yang tidak dikenal di lingkungan ini, mengerjakannya hanya dalam waktu 3 hari dengan terburu-buru, lalu dia sendiri yang melakukan pengecoran lantai dasarnya. Aku melangkah mendekat. Kakiku memijak rumput Jepang yang terawat rapi. Semakin dekat ke gazebo, perasaanku semakin tidak enak. Bulu kuduku meremang tanpa alasan jelas. Detak jantungku memburu, seolah-olah tubuhku sedang memperingatkan adanya bahaya. Ada apa di bawah sana? Aku berjongkok di sisi gazebo. Semen fondasinya terlihat sangat tebal, jauh lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya. Seolah-olah Ardi ingin memastikan apapun yang ada di bawah sana tertutup rapat, kedap udara, dan tidak akan pernah tersentuh cahaya matahari lagi. Pokoknya rumah itu harus jadi milikku, atau aku tidak akan memberimu nafkah sepeser pun. Teriakan Ardi di telepon tadi terngiang lagi. Dia tidak menginginkan rumah ini karena kenangannya. Dia tidak menginginkan rumah ini karena estetikanya. Dia menginginkan rumah ini karena dia harus menjaganya. Dia menjadi sipir bagi penjaranya sendiri. Dan gazebo ini adalah sel penjaranya. Kecurigaan itu bukan lagi sekadar dugaan, melainkan keyakinan yang mencekam. Ardi menyembunyikan sesuatu di bawah beton tebal ini. Sesuatu yang membuatnya rela menukar aset miliaran rupiah. Sesuatu yang membuatnya berubah menjadi monster paranoid. Aku bangkit berdiri, membersihkan debu di rokku. Mataku menatap tajam ke arah beton dingin itu. Tekadku semakin bulat. Aku tidak akan menandatangani surat pelepasan hak itu sebelum aku tahu apa isinya.
Jika Ardi bermain kotor, aku harus bermain pintar. Aku butuh bantuan. Aku tidak bisa membongkar beton ini sendirian. Dan saat itulah, sepotong ingatan lain menyeruak dari masa lalu. Ingatan tentang malam di mana gazebo ini belum ada. Malam di mana semuanya bermula. Malam jahanam yang selama ini berusaha kulupakan, kini kembali dengan detail yang mengerikan. Berdiri di depan gazebo itu memicu tombol pemutar ulang di kepalaku. Waktu seolah bergeser mundur. Aroma tanah basah sore ini membawa ingatanku kembali ke 1 tahun yang lalu. Tepatnya di bulan November, saat musim hujan sedang ganas-ganasnya mengguyur kota ini. Malam itu, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Petir menyambar berkali-kali, membuat kaca jendela bergetar. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dito sudah lama terlelap, tapi aku belum bisa memejamkan mata. Ardi belum pulang. Ponselnya tidak aktif. Rasa cemas seorang istri membuatku terjaga. Mondar-mandir di ruang tamu sambil sesekali mengintip ke balik tirai jendela yang basah. Biasanya, jika Ardi pulang telat karena meeting atau sekadar nongkrong dengan klien, dia selalu memberi kabar. Tapi malam itu hening. Hanya suara gemuruh guntur yang menemani ketakutanku. Tepat pukul 2.30, sorot lampu mobil menyapu dinding ruang tamu. Mobil Pajero hitam kebanggaan Ardi, yang saat itu masih baru berumur 2 bulan, masuk ke halaman dengan terburu-buru. Cara dia memarkir mobil sangat kasar. Nyaris menabrak pot bunga besar di dekat teras. Mesin mobil dimatikan seketika. Tapi Ardi tidak langsung keluar. Dia diam di dalam mobil selama hampir 10 menit di tengah hujan deras. Aku mengambil payung dan berniat menyusulnya keluar. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, Ardi sudah menerobos hujan, berlari masuk ke teras. Penampilannya malam itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Ardi yang selalu rapi, necis, dan wangi, malam itu terlihat seperti orang gila. Kemeja putih mahalnya basah kuyup dan kotor oleh noda tanah di bagian lengan. Rambutnya acak-acakan. Tuhan, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bibirnya membiru dan gemetar hebat. Mas, ya Allah, kamu kenapa? Pekiku kaget saat dia membanting pintu depan dan menguncinya dengan tangan gemetar. Kunci itu sempat jatuh 2 kali dari tangannya saking paniknya dia. Ardi tidak menjawab. Napasnya memburu, tersengal-sengal seperti orang yang baru saja lari dikejar setan. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan, seolah memastikan tidak ada orang lain selain kami. Matikan lampu depan, perintahnya dengan suara parau. Kenapa? Mas, kenapa? Ada begal? Tanyaku panik sambil menuruti perintahnya mematikan saklar lampu teras. Aku nabrak. Jawabnya terbata-bata. Dia merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu yang baru saja dikuncinya. Nabrak? Nabrak apa? Mas? Mobil orang? Kita harus lapor polisi. Mas, kita ada asuransi, kan? Aku mencoba menenangkannya, berjongkok di hadapannya dan memegang bahunya yang dingin. Ardi menepis tanganku kasar. Bukan mobil. Aku nabrak tiang listrik. Di jalan tikus dekat perumahan lama sana. Gelap, hujan deras. Aku nggak lihat tiba-tiba brak. Ya sudah, kalau cuma tiang listrik, kenapa mas panik ini? Yang penting kamu selamat. Mobil bisa diperbaiki. Kataku lega, mengira itu hanya kecelakaan tunggal biasa. Tapi Ardi menggeleng kuat-kuat. Nggak, Sarah, kamu nggak ngerti. Aku nggak mau urusan sama polisi. Aku minum sedikit tadi pas meeting. Kalau polisi tahu, karirku tamat, reputasiku hancur. Alasan itu terdengar masuk akal saat itu. Ardi memang sangat menjaga citranya. Aku membantunya berdiri, membawanya ke kamar mandi, dan menyiapkan air hangat. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia terus terjaga, duduk di tepi ranjang sambil menggigit kuku jarinya. Kebiasaan yang hanya dia lakukan saat benar-benar tertekan. Keesokan paginya, keanehan yang sesungguhnya dimulai. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air di halaman. Aku bangun dan berniat memeriksa kondisi mobil Ardi. Saat aku keluar ke carport, pemandangan mobil Pajero itu membuatku mengernyit. Bagian depan sebelah kiri penyok parah. Lampu depannya pecah berkeping-keping. Tapi yang membuatku merinding adalah noda di kap mesin dan bumper yang penyok itu. Ada bercak-bercak gelap yang sudah mengering. Warnanya merah kecoklatan, kontras dengan cat hitam mobil yang mengkilap. Aku mendekat, ingin menyentuhnya. Jangan sentuh. Teriakan Ardi dari ambang pintu membuatku terlonjak.
Dia sudah berpakaian rapi, tapi wajahnya masih tegang. Dia berlari mendekat, menarik tanganku menjauh dari mobil. Mas, itu darah. Tanyaku ragu. Bukan. Itu karat tiang listrik. Tiangnya karatan. Terus kena hujan. Jadi luntur nempel di mobil. Sanggahnya cepat. Terlalu cepat. Pagi itu juga, Ardi melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia menelepon kenalannya. Seorang pengepul besi tua dan barang bekas. Bukan bengkel resmi asuransi. Jual saja. Kiloan juga nggak apa-apa. Saya nggak mau lihat mobil sial ini lagi. Bawa pergi sekarang juga. Perintah Ardi pada orang di telepon itu. Mas, sayang banget. Itu mobil baru harganya 500.000 lebih. Kenapa dijual kiloan? Protesku. Buang sial. Mobil itu hampir membunuhku. Bentaknya. Siang itu juga, mobil Pajero itu diangkut pergi. Tanpa surat asuransi. Tanpa negosiasi harga yang wajar. Lenyap begitu saja. Dan sore harinya, kegilaan berlanjut. Ardi pulang membawa sak-sak semen di bagasi taksi online. Dia juga membawa pasir dan batu koral. Dia menyuruh tukang kebun kami pulang lebih awal dan meliburkannya selama seminggu. Aku mau bikin gazebo, katanya tiba-tiba. Sekarang? Sendirian? Iya. Aku butuh kegiatan fisik buat ngilangin stres. Jangan ada yang ganggu aku di belakang. Selama 3 hari berikutnya, Ardi bekerja seperti orang kesurupan di halaman belakang. Dia menggali tanah, meratakan, dan mengaduk semen. Dia bekerja siang malam, bahkan saat hujan gerimis turun. Dia melarangku dan Dito mendekat. Matanya cekung, tubuhnya kurus mendadak dalam beberapa hari. Aku ingat betul saat dia mengecor lantai gazebo itu. Dia membuat adukan semen yang sangat tebal. Dia menuangkannya berlayar-layar. Di sela-sela pengecoran, aku melihatnya memasukkan bungkusan plastik hitam besar ke dalam lubang fondasi sebelum menutupnya dengan coran beton terakhir. Itu apa, Mas? Tanyaku yang mengintip dari jendela dapur. Ardi menoleh. Tatapannya nyalang. Sampah. Sisa material. Biar sekalian jadi timbunan. Jangan banyak tanya. Sarah, masuk. Saat itu, aku menurut karena takut. Aku berpikir mungkin dia memang sedang stres berat akibat kecelakaan itu. Namun kini, setahun kemudian, berdiri di hadapan gazebo yang sama, potongan-potongan puzzle itu menyatu membentuk gambar yang mengerikan. Darah yang dibilang karat. Mobil yang dijual ke besi tua tanpa jejak. Ketakutan pada polisi. Bungkusan plastik hitam yang dikubur di bawah beton. Dan sekarang, obsesi gilanya untuk memiliki rumah ini dengan segala cara. Tanganku gemetar meraih ponsel di saku daster. Aku membuka mesin pencari Google. Jariku dengan cepat mengetik kata kunci yang membuat jantungku berdetak kencang. Tabrak lari November 2024 daerah Jakarta Selatan. Layar ponsel memuat daftar berita lama. Mataku menelusuri satu persatu judul berita. Dan di sana, di baris ketiga, aku menemukannya. Berita yang sempat viral setahun lalu tapi luput dari perhatianku karena sibuk mengurus Dito yang sakit demam saat itu. Judul, tragis. Seorang pemulung tewas jadi korban tabrak lari di jalan sunyi. Pelaku diduga menggunakan SUV hitam. Aku membuka berita itu. Tanggal kejadiannya, tepat di malam Ardi pulang dengan wajah pucat. Lokasinya, hanya berjarak 2 kilometer dari rumah kami. Korbannya, seorang bapak tua yang sedang menarik gerobak. Saksi mata mengatakan mobil itu melaju kencang, menabrak korban hingga terpental, lalu kabur tanpa mengerem sedikitpun. Polisi menemukan pecahan lampu mobil di TKP, tapi tidak bisa melacak pelakunya karena tidak ada CCTV di jalan itu dan plat nomornya tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Tubuhku lemas. Kakiku tidak kuat menopang berat badanku. Aku merosot duduk di atas rumput. Mataku nanar menatap lantai gazebo yang bisu. Ardi tidak menabrak tiang listrik. Ardi membunuh orang. Dan bungkusan plastik hitam yang dia kubur di bawah sana, itu pasti bukti kejahatannya. Mungkin pecahan bumper yang tertinggal? Atau plat nomor mobilnya yang dia copot agar tidak terlacak saat menjual mobil itu ke besi tua? Atau pakaiannya yang berlumuran darah malam itu? Ya Allah, selama setahun ini, kami hidup di atas barang bukti pembunuhan. Dito bermain bola di atas rahasia kelam ayahnya. Rasa mual menyergapku. Bukan mual karena jijik, tapi mual karena ketakutan yang amat sangat. Aku menikah dengan seorang pembunuh pengecut. Dan sekarang, pembunuh itu ingin mengusir kami agar dia bisa menjaga kuburan rahasianya ini selamanya. Tapi di tengah rasa takut itu,
Ada secercah cahaya harapan. Ini adalah kuncinya. Ini adalah senjata pamungkas yang bisa membalikan keadaan. Ardi pikir dia memegang kendali karena dia punya uang dan kuasa. Dia tidak tahu. Aku memegang kendali karena aku tahu di mana dia mengubur bangkainya. Aku menyeka keringat dingin di dahiku. Aku tidak boleh gegabah. Ardi berbahaya. Jika dia tahu aku mencurigainya, dia bisa melakukan apa saja. Mungkin nasibku akan sama seperti bapak pemulung itu. Aku butuh sekutu. Aku butuh orang yang mengerti hukum tapi bisa dipercaya. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama. Pak Herman. Tetangga lama ayahku di kampung. Seorang pensiunan polisi reserse yang dulu sering menggendongku waktu kecil. Beliau orang yang jujur, tegas, dan sangat menyayangiku seperti anaknya sendiri. Aku bangkit berdiri, menatap gazebo itu sekali lagi dengan tatapan dingin. Nikmati kemenangan semumu sebentar lagi, Mas, desisku pelan. Karena sebentar lagi, gazebo kebanggaanmu ini akan menjadi panggung kehancuranmu. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Langkahku mantap. Air mata sedih sudah kering, berganti dengan api keberanian. Peran sebagai istri penurut sudah berakhir. Sekarang, saatnya menjadi lawan yang sepadan. Jari-jariku masih gemetar saat menekan deretan nomor di layar ponsel. Nama, Pak Herman, tertera di sana. Beliau adalah sosok masa lalu. Sahabat almarhum bapak yang dulu sering menggendongku saat aku masih kecil, sekaligus pensiunan polisi yang integritasnya tak perlu diragukan. Sudah lama sekali aku tidak menghubunginya. Mungkin sejak lebaran 2 tahun lalu. Namun, naluriku mengatakan bahwa hanya beliau yang bisa kumintai tolong dalam situasi segenting ini. Situasi di mana aku tidak hanya berhadapan dengan suami yang selingkuh, tetapi kemungkinan besar berhadapan dengan seorang kriminal yang sedang menyamar sebagai kepala keluarga. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara berat dan berwibawa itu menyapa telingaku. Halo? Assalamualaikum. Sarah? Tumben sekali Nak Sarah menelepon bapak malam-malam begini. Apa kabar? Nak? Dito sehat? Sapa Pak Herman dengan nada hangat yang seketika membuat mataku berembun. Ada rasa aman yang menjalar hanya dengan mendengar suaranya. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan isak tangis agar suaraku terdengar jelas. Waalaikumsalam. Pak Herman, kabar Dito baik, tapi kabar Sarah. Sarah sedang ada masalah besar. Pak, masalah yang sangat gawat. Sarah butuh bantuan Bapak, bukan sebagai paman, tapi sebagai polisi. Hening sejenak di seberang sana. Naluri reserse Pak Herman sepertinya langsung menyala. Nada bicaranya berubah menjadi lebih serius dan waspada. Ada apa? Kamu di mana sekarang? Apa kamu aman? Aku di rumah, Pak. Aman untuk saat ini. Tapi aku butuh bertemu Bapak secepatnya. Tidak di rumah ini, dan tidak lewat telepon. Ardi tidak boleh tahu. Besok pagi, jam 9, di warung kopi dekat Pasar Lama, tempat biasa Bapak ngopi. Jangan bawa mobilmu kalau Ardi tahu plat nomornya. Naik taksi online, turun agak jauh lalu jalan kaki. Mengerti? Perintah Pak Herman taktis. Mengerti, Pak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di samping tempat tidur Dito, menjaganya seperti singa betina menjaga anaknya. Setiap suara angin yang menerpa jendela membuatku terlonjak. Aku takut Ardi tiba-tiba masuk dan menyadari bahwa aku sudah tahu rahasianya. Wajah pucatnya setahun lalu terus menghantuiku. Bagaimana aku bisa tidur satu atap dengan orang yang mungkin telah merenggut nyawa orang lain dan mengubur buktinya di halaman belakang rumah kami? Keesokan paginya, setelah mengantar Dito sekolah, aku berbohong pada Ardi, lewat pesan singkat karena dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi buta, bahwa aku mau belanja bulanan ke supermarket. Aku memesan ojek online, turun 2 blok dari Pasar Lama, dan berjalan kaki menuju warung kopi yang dimaksud. Pak Herman sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan kemeja batik lusuh dan topi pet. Wajah tuanya terlihat tegas. Di hadapannya ada 2 gelas kopi hitam. Saat melihatku datang dengan wajah sembab dan mata panda, rahangnya mengeras. Aku duduk di hadapannya dan langsung menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Mulai dari gugatan cerai yang tiba-tiba, tuntutan aset rumah yang tidak masuk akal, kejanggalan mobil Pajero yang dijual kiloan, hingga perilaku aneh Ardi saat membangun gazebo sendirian di tengah malam setahun lalu. Aku juga menunjukkan berita artikel tentang tabrak lari yang kutemukan semalam. Pak Herman mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Matanya menatapku tajam. Sesekali dia menyeruput kopinya dengan tenang.
Hanya jari telunjuknya yang mengetuk-ngetuk meja secara ritmis, menandakan otaknya sedang bekerja keras merangkai fakta. Setelah aku selesai bercerita, Pak Herman menghela napas panjang. Dia memajukan tubuhnya, menatapku lekat-lekat. Sarah, dengarkan Bapak baik-baik. Dugaanmu itu sangat kuat. Polisi memang sempat kesulitan mencari pelaku tabrak lari di kasus itu karena minim saksi dan CCTV. Tapi pola yang kamu ceritakan, waktu kejadian, kerusakan mobil, kepanikan, penjualan barang bukti, dan sekarang upaya penguasaan lahan TKP, semuanya klop. Ini bukan kebetulan. Jadi benar, Pak? Ardi membunuh orang? Tanyaku dengan suara tercekat. Secara hukum belum terbukti, tapi secara logika penyidikan, dia tersangka utama. Dan yang lebih berbahaya, Sar, dia sekarang sedang berusaha menghilangkan jejak permanen. Dengan menguasai rumah itu lewat jalur perceraian resmi, dia ingin memastikan tanah itu tidak akan pernah digali orang lain. Dia ingin mengunci kuburan rahasianya secara legal. Aku meremas tanganku sendiri. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Apa aku harus lapor polisi sekarang? Atau aku konfrontasi dia biar dia ngaku? Jangan, bentak Pak Herman pelan tapi tegas. Itu kesalahan fatal. Kalau kamu konfrontasi dia sekarang tanpa bukti fisik, dia akan menyangkal. Dia punya uang, dia bisa bayar pengacara hebat, dan dia bisa memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang kamu istri gila yang mengarang cerita karena tidak mau dicerai. Lebih parah lagi, kalau dia merasa terpojok, dia bisa nekat. Orang yang sudah pernah membunuh, meskipun tidak sengaja, dan berusaha menutupinya selama setahun, punya potensi melakukan kekerasan lagi untuk melindungi dirinya. Nyawamu dan Dito bisa terancam. Kata-kata Pak Herman menampar kesadaranku. Benar juga, Ardi yang sekarang bukanlah Ardi yang dulu. Terus bagaimana, Pak? Masa aku biarkan dia menang? Dia mau usir aku dan Dito minggu depan. Kita main cantik, kata Pak Herman sambil tersenyum tipis. Senyum penuh pengalaman yang menenangkan. Kita butuh bukti fisik. Kamu bilang dia mengecor sesuatu di bawah gazebo itu? Iya, Pak. Ada bungkusan plastik hitam besar. Nah, itu kuncinya. Kita harus pastikan apa isi bungkusan itu. Tapi kita tidak bisa sembarangan menggali. Kita butuh momen saat Ardi tidak ada di rumah dalam waktu yang cukup lama. Apa dia sering keluar kota? Aku mengangguk. Belakangan ini sering. Katanya urusan bisnis. Tapi dia bilang sendiri dia punya wanita lain. Biasanya tiap akhir pekan dia tidak pulang. Bagus. Itu celah kita. Kamu harus bersikap biasa saja. Pura-pura bodoh. Pura-pura sedih karena dicerai. Jangan tunjukkan kalau kamu curiga sedikit pun. Buat dia merasa di atas angin. Orang yang merasa menang biasanya lengah. Begitu dia pergi keluar kota, hubungi Bapak. Kita bongkar kotak Pandora itu. Pak Herman merogoh tas lempangnya, mengeluarkan sebuah kartu nama kecil tanpa tulisan. Hanya nomor telepon lain. Ini nomor darurat Bapak. Simpan. Hapus riwayat panggilan di HPMU setiap habis menelepon Bapak. Mulai hari ini, kamu sedang menyamar di rumahmu sendiri. Sarah, kamu harus kuat demi Dito. Aku menatap mata tua yang teduh itu. Ada kekuatan yang mengalir darinya ke diriku. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah agen ganda yang sedang menjatuhkan musuh dari dalam. Siap, Pak. Aku akan tunggu dia pergi. Pertemuan itu singkat, tapi mengubah segalanya. Pulang dari sana, aku merasa lebih tenang. Saat Ardi pulang malam harinya dan memarahiku karena masakan kurang garam, aku hanya menunduk dan meminta maaf dengan suara lirih yang kubuat-buat. Maaf Mas, aku kepikiran nasibku nanti. Ardi tampak puas melihatku menderita. Dia tidak tahu, di balik tundukan kepalaku, mataku sedang mengukur jarak dari pintu belakang ke gazebo, merencanakan jalur masuk untuk Pak Herman. Aku menjalani hari-hari berikutnya dengan sandiwara yang sempurna. Aku menangis saat dia menyodorkan ulang surat cerai. Aku memohon agar dia tidak melupakan Dito. Semua kulakukan untuk meninabobokan kewaspadaannya. Hingga akhirnya, kesempatan emas itu datang 3 hari kemudian. Ardi pulang dengan wajah berseri-seri sambil membawa koper. Besok aku ke Bali 3 hari. Ada proyek resort baru. Kamu jangan macam-macam di rumah. Dan ingat, sepulang aku dari Bali, aku mau surat itu sudah ditandatangani dan kamu mulai packing barang-barangmu. Ucapnya sambil bercermin, merapikan rambutnya. Iya, Mas. Hati-hati. Jawabku pelan.
Dalam hati aku bersorak. Balik. 3 hari. Itu waktu yang lebih dari cukup. Selamat bersenang-senang dengan selingkuhanmu, Mas. Karena saat kamu pulang nanti, bukan surat cerai yang akan menyambutmu, tapi surat penangkapan. Sabtu pagi, suasana rumah terasa begitu lengang setelah mobil Ardi melaju meninggalkan pekarangan menuju bandara. Debu yang ditinggalkan ban mobilnya seolah menjadi tanda dimulainya operasi rahasiaku. Begitu memastikan dia benar-benar pergi, aku bahkan mengecek aplikasi pelacak lokasi di tablet Dito yang terhubung dengan akun email Ardi. Aku langsung menghubungi Pak Herman. Dia sudah pergi, Pak, ke Bali. Kita punya waktu sampai Senin sore. Bapak meluncur. Kunci pagar. Jangan biarkan orang lain masuk, jawab Pak Herman singkat. Setengah jam kemudian, sebuah mobil bak terbuka tua berhenti di depan rumah. Pak Herman turun, bukan dengan seragam polisi, tapi menyamar sebagai tukang kebun dengan topi lebar dan pakaian lusuh. Di bak belakang mobilnya, tergeletak berbagai peralatan, sekop, linggis, palu godam, dan sebuah alat yang bentuknya seperti piringan hitam dengan tongkat panjang, detektor logam. Aku segera membuka gerbang dan mempersilakan beliau masuk, lalu mengunci gerbang kembali rapat-rapat. Dito sedang kutitipkan di rumah ibu sejak kemarin sore dengan alasan aku ingin fokus membereskan barang-barang pindahan. Aku tidak ingin anak sekecil itu melihat apa yang mungkin akan kami temukan hari ini. Di mana lokasinya? Tanya Pak Herman tanpa basa-basi. Aku menunjuk ke arah belakang rumah. Di sana, Pak, gazebo itu. Kami berjalan beriringan menuju halaman belakang. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat dan mencekam. Sesampainya di depan gazebo, Pak Herman tidak langsung menggali. Dia mengelilingi bangunan itu, mengetuk-ngetuk lantainya dengan ujung linggis, lalu menyalakan alat detektor logamnya. Suara bepelan terdengar statis saat dia mengarahkan piringan alat itu ke atas lantai keramik. Namun, saat alat itu menyapu bagian pinggir gazebo, tepat di sisi kiri di mana ada retakan halus memanjang di semen fondasi, suara bep itu berubah menjadi lengkingan tinggi yang konstan. Tit! Pak Herman menatapku dan mengangguk. Ada logam di sini. Posisinya tidak terlalu dalam, mungkin di pinggiran fondasi. Sepertinya dia meletakkannya di lubang galian sebelum mengecor penuh. Jadi posisinya agak miring ke samping. Kita bongkar keramiknya, Pak? Tanyaku cemas. Takut suaranya akan terdengar tetangga. Jangan hancurkan keramik atas. Terlalu keras dan berisik. Kita gali dari tanah di sampingnya. Kita tembus dari bawah fondasi. Tanahnya di sini agak gembur karena sering kena air hujan dari atap gazebo. Pak Herman mulai mengayunkan cangkulnya. Juk, juk, juk. Suara logam menghantam tanah terdengar berirama. Aku membantu menyerok tanah galian dengan sekop kecil. Keringat mulai bercucuran membasahi dasterku. Jantungku berpacu seiring dengan semakin dalamnya lubang yang kami buat. 1 jam berlalu. Lubang di samping gazebo sudah sedalam lutut orang dewasa. Kami mulai mengeruk tanah ke arah horizontal, masuk ke bawah beton fondasi. Tiba-tiba, cangkul Pak Herman membentur sesuatu yang bukan tanah, tapi juga bukan batu. Suaranya terdengar buk, seperti memukul benda padat yang terbungkus. Pak Herman meletakkan cangkulnya. Dia berlutut, merogoh ke dalam lubang gelap di bawah beton itu dengan tangannya yang terbungkus sarung tangan kain. Wajahnya tegang. Dapat, bisiknya. Dia menarik sesuatu dengan kuat. Berat, tersangkut akar, gerutunya. Dengan satu sentakan keras, benda itu terlepas dari cengkraman tanah. Sebuah bungkusan plastik hitam besar, jenis trash bag tebal yang biasa dipakai untuk sampah taman, kini tergeletak di atas rumput hijau. Plastik itu sudah kotor oleh tanah liat dan ada beberapa bagian yang sobek. Mungkin dimakan rayap atau tikus tanah. Aku mundur selangkah, menutup mulut dengan tangan. Rasa mual kembali menyerang. Apa isi di dalamnya? Potongan tubuh? Kepala? Imajinasi liarku mulai tak terkendali. Pak Herman mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Kamu siap, Sarah? Apapun yang kita lihat, jangan teriak. Aku mengangguk kaku. Sret! Pisau tajam itu membelah lapisan plastik hitam yang berlapis-lapis. Bau apek yang menyengat langsung menguar keluar. Bau kain lembab, jamur, dan aroma samar besi berkarat yang amis. Pak Herman menyibakkan plastik itu. Di dalamnya, tidak ada mayat. Tapi apa yang kami lihat nilainya sama mematikannya dengan mayat bagi nasib Ardi. Benda pertama yang terlihat adalah sebuah plat nomor kendaraan yang sudah ditekuk menjadi 2. Pak Herman mengambilnya dan meluruskannya perlahan.
Cat hitamnya masih jelas, meski ada goresan dalam. B1289 PJR. Aku menutup mulut menahan pekikan. Itu dia. Itu plat nomor Pajero Sport RD yang dulu. Aku hafal betul nomor itu karena akulah yang memesan nomor cantiknya sebagai hadiah ulang tahunnya 2 tahun lalu. Plat nomor asli, gumam Pak Herman. Dia mencopotnya sebelum menjual mobil itu ke besi tua agar tidak bisa dilacak kalau ada yang curiga dengan mobil penyok tanpa plat. Tapi itu belum semuanya. Di bawah plat nomor itu, ada gumpalan kain berwarna putih yang kini sudah berubah warna menjadi coklat kekuningan dengan bercak-bercak hitam pekat yang kaku. Itu adalah kemeja kerja merek terkenal yang biasa dipakai Ardi. Pak Herman mengangkat kemeja itu dengan ujung pisu. Di bagian dada dan lengan kanan kemeja itu, terdapat noda besar yang mengering. Darah manusia yang sudah setahun terperangkap dalam plastik. Ini dia. Suara Pak Herman terdengar berat, penuh emosi tertahan. Darah korban. Dia pasti panik saat kejadian. Mungkin dia turun sebentar mengecek korban, lalu darahnya menempel. Atau korban terlempar ke kaca depan dan darahnya muncrat ke baju ini. Di dasar bungkusan, kami menemukan satu benda lagi. Sebuah pecahan plastik mika berwarna merah, pecahan lampu belakang mobil, dan sebuah logo krom bertuliskan, Pajero, yang patah sebagian. Ardi benar-benar memungut semua serpihan bukti di TKP atau yang jatuh di garasi, lalu menyatukannya dalam satu bungkusan dosa ini. Dia pikir dia pintar, kata Pak Herman sambil menggelengkan kepala. Menatap nanar barang-barang bukti itu. Dia mengubur masa lalunya di sini karena dia pikir selama dia memiliki sertifikat tanah ini, tidak akan ada orang yang berani menggali di sini. Rumah ini bukan tempat tinggal baginya. Sarah, rumah ini adalah brankas kejahatan. Aku menatap kemeja berdarah itu. Bayangan bapak tua pemulung yang tewas di jalanan sepi itu berkelebat di benakku. Dia punya keluarga yang menunggunya pulang. Dia punya anak istri yang mungkin sampai sekarang masih bertanya-tanya siapa yang membunuh ayah mereka. Dan pembunuhnya? Dia sedang bersenang-senang di Bali, tidur di hotel mewah, dan berencana membuang istri serta anaknya sendiri demi hidup bebas. Rasa takutku lenyap seketika, terbakar habis oleh amarah yang suci. Ardi bukan hanya suami yang buruk, dia adalah iblis. Dan aku tidak akan membiarkan iblis menang. Pak, panggilku. Suaraku terdengar dingin dan asing di telingaku sendiri. Apa ini cukup untuk memenjarakannya? Pak Herman memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam plastik baru yang dia bawa. Lebih dari cukup. Dengan plat nomor ini, kita bisa melacak data kendaraan. Dengan baju ini, Lab 4 Polri bisa mencocokkan DNA darah di situ dengan DNA korban tabrak lari setahun lalu. Polisi pasti masih menyimpan sampel DNA korban kasus tak terpecahkan. Ardi tidak akan bisa berkutik. Pasal berlapis sudah menunggunya. Tabrak lari yang menyebabkan kematian, menghilangkan barang bukti, dan mungkin kelalaian berat. Pak Herman berdiri, menepuk tanah di lututnya. Dia menatapku dengan bangga. Kamu hebat, Sarah. Kamu baru saja memecahkan kasus yang membuat pusing satu polsek. Apa kita bawa ini ke kantor polisi sekarang? Tanyaku. Kita amankan dulu barang bukti ini di tempat Bapak. Jangan biarkan di sini. Lalu, kita tutup lagi lubang ini seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Biarkan tanahnya terlihat rapi lagi. Kenapa, Pak? Pak Herman menyeringai. Seringai serigala tua yang sedang menjebak mangsanya. Karena kita ingin melihat wajahnya saat dia merasa menang mutlak. Biarkan dia mendapatkan rumah ini di pengadilan agama. Biarkan dia tertawa puas. Saat dia merasa paling aman, saat itulah kita seret dia dari puncak kebahagiaannya langsung ke neraka penjara. Jatuhnya akan terasa jauh lebih sakit. Aku mengerti rencana Pak Herman. Ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini adalah pembalasan yang sempurna. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya untuk mengembalikan kondisi tanah seperti semula. Kami memadatkan tanah, menaruh kembali rumput-rumput yang kami kopek dengan hati-hati. Tidak ada jejak penggalian yang terlihat kasat mata, kecuali sedikit tanah gembur yang bisa disamarkan dengan menyiram air. Sore itu, setelah Pak Herman pulang membawa harta karun, mematikan itu, aku duduk di gazebo. Aku menyeruput teh hangat sambil menatap matahari terbenam. Di dalam rumah, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari Ardi. Sebuah foto selfie dia dan selingkuhannya, seorang wanita muda berambut pirang, sedang berjemur di pantai, dengan caption, "Relasing. Jangan lupa urus surat cerai." Aku tersenyum tipis.
Senyum yang tidak pernah kuberikan pada siapapun sebelumnya. Nikmati mataharimu, Mas, bisikku pada layar ponsel. Karena sebentar lagi, kamu hanya akan melihat matahari dari balik jeruji besi. Aku membalas pesannya dengan singkat dan manis. Siap, Mas. Semua akan beres sesuai keinginanmu. Jebakan telah terpasang. Sang istri yang bodoh ini siap menyambut suaminya pulang untuk memberikan hadiah perpisahan yang paling tak terlupakan. Senin pagi datang dengan langit kelabu yang menggantung rendah di atas kota Jakarta. Seolah alam turut berduka atas matinya sebuah pernikahan. Namun bagiku, mendung ini adalah payung yang sempurna untuk menyembunyikan senyum kemenanganku. Setelah penemuan mengejutkan bersama Pak Herman kemarin, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah pemburu yang sedang memasang jerat terakhir. Aku duduk di ruang kerja Pak Dimas. Kopi di cangkirku sudah dingin, tak tersentuh. Di seberang meja, Pak Dimas menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Kacamata bacanya melorot di hidung. Dia baru saja mendengar instruksi terbaruku mengenai draft perjanjian perceraian itu. Busa, Ibu yakin? Tanya Pak Dimas dengan nada tidak percaya. Dia memijat pelipisnya, tampak frustrasi. Sebagai kuasa hukum Ibu, saya harus menolak ini. Ini bunuh diri finansial. Ibu mau melepaskan hak atas rumah senilai 2,5 miliar rupiah begitu saja? Tanpa kompensasi tambahan? Hanya menerima ruko dan apartemen yang memang sudah ditawarkan Pak Ardi sejak awal. Saya yakin, Pak. Jawabku tenang. Tanganku terlipat rapi di pangkuan. Tapi Bu, Pak Dimas menegakkan duduknya, mencoba menyadarkanku. Kita bisa menuntut lebih. Dengan posisi dia yang kebelet cerai dan punya wanita lain, kita bisa memerasnya. Kita bisa minta setengah nilai rumah itu dicairkan dalam bentuk uang tunai. Atau setidaknya, biarkan rumah itu atas nama Dito. Kenapa Ibu malah menyerahkan leher Ibu untuk disembelih? Pak Dimas benar. Dalam logika hukum dan akal sehat, tindakanku gila. Tapi Pak Dimas tidak tahu apa yang ada di bawah tanah rumah itu. Dia tidak tahu bahwa aku tidak sedang menyerahkan aset, melainkan menyerahkan tiket menuju penjara kepada suamiku. Pak Dimas, potongku lembut namun tegas. Saya sudah lelah. Saya tidak mau proses ini berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Saya ingin cepat selesai. Ardi menginginkan rumah itu, biar dia ambil. Saya dan Dito akan pergi. Saya masih punya harga diri untuk tidak memperebutkan atap dengan laki-laki yang sudah membuang kami. Pak Dimas menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang berdecit. Baiklah, kalau itu memang keinginan Ibu. Hati seorang wanita memang sulit ditebak. Jadi, saya tinggal menyetujui draft dari pengacara Pak Ardi. Tunggu, ada satu syarat. Selaku cepat, aku memajukan tubuhku, menatap mata pengacaraku lekat-lekat. Inilah bagian terpenting dari rencanaku. Bagian yang akan mengunci Ardi dalam peti matinya sendiri. Saya mau ada satu pasal tambahan yang ditulis secara spesifik dalam perjanjian transfer aset itu. Tuliskan bahwa, pihak pertama, Ardi, menerima penyerahan aset properti berupa tanah dan bangunan di Jalan Kenangan nomor 15 dalam kondisi apa adanya, as is, dan dengan ini menyatakan diri sebagai pemilik tunggal yang sah, serta bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah properti tersebut, terhitung sejak tanggal pembelian awal hingga seterusnya. Kening Pak Dimas berkerut dalam. Dia mengambil pulpen dan mencatat kalimatku. Bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berada di bawah permukaan tanah, sejak pembelian awal? Ini frasa yang tidak lazim, Bu. Biasanya klausa, as is, hanya untuk kondisi fisik bangunan, seperti atap bocor atau tembok retak. Kenapa Ibu ingin menekankan soal bawah tanah? Dan, sejak pembelian awal? Hanya untuk ketenangan batin saya, Pak. Dustaku dengan wajah polos yang sudah kulatih. Bapak tahu kan Ardi suka merenovasi rumah sembarangan? Dulu dia pernah salah pasang pipa gas di bawah tanah sampai hampir meledak. Saya tidak mau kalau nanti setelah cerai, tiba-tiba ada pipa bocor atau masalah fondasi. Dia menuntut saya atau meminta biaya perbaikan. Saya mau dia sadar bahwa rumah itu 100% tanggung jawabnya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Alasan itu terdengar cukup masuk akal, meski sedikit dipaksakan. Pak Dimas menimang-nimang pulpennya sejenak, lalu mengangguk ragu. Oke, masuk akal sebagai klausul pelepasan tanggung jawab, disclaimer. Saya akan masukkan. Pengacara Pak Ardi pasti senang-senang saja menerima ini,
Karena intinya kliennya mendapatkan kepemilikan penuh tanpa gangguan. Bagus. Pastikan kalimat itu ada. Pak, jangan sampai terlewat satu kata pun. Tekanku. Siap. Bu Sarah. Saya akan revisi draftnya hari ini dan kirim ke pihak sana. Kalau mereka setuju, kita bisa jadwalkan penandatanganan akta perdamaian dan pembagian harta Gonogini lusa, sebelum sidang putusan pengadilan agama minggu depan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Keluar dari kantor pengacara, aku merasa lega yang luar biasa. Jebakan telah terpasang. Dengan menandatangani klausul itu, Ardi secara hukum akan mengakui bahwa apapun yang ditemukan di tanah itu adalah miliknya dan tanggung jawabnya. Dia tidak akan bisa berkilah bahwa barang bukti itu ditanam orang lain atau sudah ada sebelum dia membeli rumah. Klausa, sejak tanggal pembelian awal, akan mematikan langkahnya. Siang itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh berbeda. Rumah ini bukan lagi istanaku, melainkan TKP, tempat kejadian perkara, yang sedang menunggu garis polisi. Aku mulai mengemasi barang-barangku dan Dito. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan efisiensi. Baju-baju Dito kumasukkan ke dalam kerdus. Foto-foto pernikahan kami di dinding ruang tamu kuturunkan satu persatu. Saat aku memegang figura foto pernikahan kami yang besar, aku menatap wajah Ardi di foto itu. Dia tersenyum lebar. Tampak begitu bahagia dan menjanjikan. Pria yang sama yang kini menjadi monster. Tanpa ragu, aku membuka bingkai belakang foto itu, mengambil lembar fotonya, merobeknya menjadi dua bagian tepat di tengah, memisahkan tubuhku dan tubuhnya. Bagian fotoku kusimpan, bagian fotonya kuremas dan kulempar ke tempat sampah. Ibu, kita mau pindah kemana? Tanya Dito yang muncul di ambang pintu kamar sambil memeluk robot-robotannya. Wajahnya terlihat bingung melihat tumpukan kardus. Aku menghampiri Dito, berjongkok di hadapannya. Kita mau pindah ke tempat yang lebih asyik. Sayang, ke rumah nenek di desa. Di sana Dito bisa main di sawah, bisa memancing ikan beneran, bukan cuma cari cacing di tanah keras. Mata Dito berbinar. Wah, ada ayamnya juga. Banyak. Nanti Dito bisa kasih makan ayam setiap pagi. Asyik. Dito nggak suka di sini, Bu. Ayah galak. Dito mau sama nenek saja. Jawaban polos Dito menyayat hatiku sekaligus menguatkan tekadku. Anak sekecil ini saja bisa merasakan aura negatif ayahnya. Keputusanku sudah tepat. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku. Aku sedang menyelamatkan masa depan Dito dari bayang-bayang ayah yang kriminal. Malam harinya, Ardi pulang dari Bali. Wajahnya merah padam terbakar matahari. Tapi senyumnya merekah lebar. Dia bersiul-siul kecil saat masuk ke rumah. Dia tidak menyapaku yang sedang melakban kardus di ruang tengah. Dia langsung menuju kulkas, mengambil air dingin, lalu berdiri menjulang di hadapanku. Pengacaraku bilang kamu setuju dengan semua syaratku. Tanyanya dengan nada angkuh. Aku tidak mendongak, tetap fokus pada lakban di tanganku. Iya, Mas. Aku sudah bilang ke Pak Dimas. Dan kamu minta tambahan pasal soal apa itu? Tanggung jawab bawah tanah. Ardi tertawa mengejek. Kamu ini aneh banget, Sarah. Masih saja parno soal pipa gas itu? Tenang saja. Rumah ini akan aku renovasi total jadi istana modern. Kamu gak usah khawatir aku bakal minta duit perbaikan ke kamu. Jantungku berdegup kencang. Dia termakan umpan itu. Dia menganggap remeh klausul maut itu. Aku cuma mau tenang. Mas, aku gak mau ada urusan lagi sama kamu setelah ketuk palu. Jawabku lirih. Bagus. Itu yang aku suka. Istri penurut yang tahu diri. Ardi menepuk puncak kepalaku sekilas. Gerakan yang merendahkan, seperti menepuk anjing peliharaan. Besok lusa kita ketemu di kantor pengacaraku untuk tanda tangan. Jangan telat. Dan pastikan kamu tidak bikin drama nangis-nangis di sana. Malu-maluin. Iya, Mas. Ardi melenggang naik ke lantai atas. Masih sambil bersiul. Dia tidak tahu bahwa di bawah kakinya, lantai yang dia pijak sedang retak, siap menelannya bulat-bulat. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan tatapan dingin. Nikmati tawamu malam ini, Mas, gumamku. Karena ini tawa terakhirmu sebagai orang bebas. Hari penandatanganan itu tiba. Langit Jakarta cerah, kontras dengan suasana hatiku yang tegang namun penuh antisipasi. Aku mengenakan pakaian sederhana, gamis berwarna biru muda yang agak lusuh, tanpa riasan wajah sedikit pun. Aku sengaja ingin terlihat menyedihkan, pasrah, dan kalah.
Aku ingin memberi Ardi panggung kemenangan yang sempurna agar dia tidak curiga sedikit pun. Kantor pengacara Ardi terletak di gedung pencakar langit yang mewah. Lantai marmer, dinding kaca, dan resepsionis cantik menyambut kedatangan kami. Pak Dimas sudah menungguku di lobi, membawa tas kerja berisi dokumen-dokumen penting. Bu Sarah, ibu terlihat pucat. Ibu yakin kuat? Bisik Pak Dimas khawatir. Saya kuat, Pak. Sangat kuat. Jawabku mantap. Meski wajahku tetap kubuat sendu. Kami naik lift menuju lantai 25. Di ruang rapat yang luas dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, Ardi sudah duduk di ujung meja panjang. Dia mengenakan jas Armani terbarunya. Rambutnya ditata klimis dengan pomade. Aura kesuksesan dan arogansi menguar darinya. Dan dia tidak sendiri. Di kursi tunggu di sudut ruangan, duduk seorang wanita muda. Cantik, kulit putih mulus, dengan rambut pirang highlight yang modis. Dia sibuk bermain ponsel sambil mengunyah permen karet. Itu pasti selingkuhannya. Wanita yang dia sebut, selevel, dengannya. Ardi benar-benar tidak punya hati. Membawa wanita itu ke acara penandatanganan perceraian dan pembagian harta. Melihatku masuk, Ardi tidak berdiri menyambut. Dia hanya melirik jam tangannya. Tepat waktu. Bagus. Ayo cepat selesaikan. Aku ada jadwal golf jam 2. Aku duduk di hadapannya, dipisahkan oleh meja mahoni yang mengkilap. Pengacara Ardi, seorang pria botak dengan senyum licik, menyodorkan tumpukan dokumen di hadapanku dan Pak Dimas. Silakan diperiksa lagi. Pak Dimas, Bu Sarah. Semua poin sudah sesuai dengan kesepakatan via email kemarin. Termasuk klausul tambahan yang Ibu minta di pasal 4 ayat 2. Ucap pengacara Ardi dengan nada formal. Pak Dimas membaca dokumen itu dengan teliti, lembar demi lembar. Suasana hening, hanya terdengar suara kertas dibalik dan dengungan AC sentral. Ardi mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan tidak sabar. Matanya terus melirik ke arah pintu, mungkin membayangkan kehidupan barunya yang bebas setelah keluar dari ruangan ini. Sudah oke, kata Pak Dimas akhirnya. Dia menyodorkan pulpen padaku. Silakan, Bu. Tanganku terulur mengambil pulpen itu. Aku sengaja membuatnya sedikit gemetar. Aku menatap Ardi sekilas. Dia menatapku dengan tatapan mendesak. Tanda tangan. Sarah, jangan mempersulit keadaan. Mas. Suaraku bergetar. Aktingku mencapai puncaknya. Rumah itu. Tolong dijaga baik-baik ya. Itu tempat Dito lahir. Banyak kenangan di sana. Ardi memutar bola matanya malas. Ya ampun, drama lagi. Iya, aku jaga. Sudahlah, tanda tangan saja. Kamu kan sudah dapat apartemen sama ruko. Kurang apa lagi? Aku tidak butuh harta itu, Mas. Aku cuma butuh keutuhan keluarga. Aku menunduk, pura-pura menyeka air mata. Sudut mataku menangkap wanita selingkuhan itu terkikik pelan di pojok ruangan, seolah mengejek kebodohan dan kekunoanku. Dengan tangan gemetar, aku membubuhkan tanda tangan di atas materai. Sret, sret. Suara goresan pena itu terdengar begitu nyaring. Begitu aku selesai, pengacara Ardi langsung menggeser dokumen itu ke hadapan Ardi. Giliran Bapak. Ardi menyambar pulpen itu dengan semangat. Wajahnya berbinar-binar. Tanpa membaca ulang, karena dia sudah terlalu percaya diri dan terlalu tidak sabar, dia langsung menandatangani dokumen itu dengan cepat dan mantap. Dia menandatangani pasal demi pasal, termasuk pasal jebakan yang kusiapkan. Saat dia membubuhkan tanda tangan terakhir, dia menghembuskan napas panjang. Hahaha, napas kelegaan, napas kemenangan. Selesai, serunya sambil melempar pulpen ke meja. Dia menyandarkan tubuhnya, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Akhirnya, bebas. Ardi menatapku dengan senyum lebar yang mengejek. Terima kasih atas kerjasamanya, Sarah. Mulai hari ini, rumah di Jalan Kenanga itu resmi 100% milikku. Kamu tidak punya hak lagi untuk menginjakan kaki di sana tanpa izinku. Kunci rumah serahkan padaku besok saat kamu angkat kaki. Iya, Mas. Besok aku dan Dito keluar. Jawabku pelan. Bagus. Ardi berdiri, merapikan jasnya. Dia menoleh ke arah wanita selingkuhannya. Sayang, yuk. Kita rayakan. Lunch di mana? Senopati. Wanita itu bangkit dengan manja, menggamit lengan Ardi. Yuk, Beb.
Aku udah lapar banget nungguin drama ini selesai. Mereka berdua berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi padaku. Tawa mereka terdengar menggema di lorong. Ardi merasa dia adalah raja dunia saat ini. Dia merasa rahasianya aman selamanya. Dia pikir dengan memiliki sertifikat rumah itu, dia telah mengunci pintu masa lalunya rapat-rapat. Aku masih duduk di kursi ruang rapat. Pak Dimas menatapku simpati. Bu Sarah, yang sabar ya. Ibu wanita kuat. Suatu saat Pak Ardi pasti menyesal. Aku mengangkat wajahku. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi wajah sendu. Bibirku perlahan melengkung membentuk senyum tipis. Dia tidak akan menyesal, suatu saat nanti, Pak Dimas, kataku pelan, namun penuh keyakinan. Dia akan menyesal sangat segera. Maksud ibu? Pak Dimas bingung melihat perubahan ekspresiku yang drastis. Aku berdiri, merapikan gamisku. Terima kasih bantuannya, Pak. Dokumen ini adalah surat kematiannya. Tolong Bapak simpan salinannya baik-baik. Minggu depan, saat sidang putusan Pengadilan Agama ketuk palu dan dokumen ini berkekuatan hukum tetap, kita akan menyaksikan pertunjukan yang sebenarnya. Aku berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar terik. Aku mengambil ponselku, mengirim pesan singkat kepada Pak Herman. Ikan sudah memakan umpan. Kail sudah tertancap dalam. Tinggal ditarik saat sidang putusan minggu depan. Balasan Pak Herman masuk detik itu juga. Siap. Polisi sudah berkoordinasi. Tim Lab 4 sudah mengonfirmasi kecocokan DNA di baju itu 99,9%. Surat penangkapan dan penggeledahan akan terbit tepat di hari sidang. Aku menatap langit Jakarta yang biru. Ardi, nikmatilah 7 hari terakhirmu sebagai orang bebas. Tidurlah yang nyenyak di rumah, milikmu, itu. Peluklah dinding-dindingnya yang kau pikir melindungimu. Karena minggu depan, dinding-dinding itu akan runtuh menimpamu. Karma tidak pernah salah alamat, dan kali ini, kurirnya adalah istrimu sendiri. Hari yang dinanti, atau ditakuti oleh sebagian orang, akhirnya tiba. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdiri kokoh di bawah terik matahari yang menyengat, seolah menantang siapa saja yang masuk ke dalamnya untuk mempersiapkan mental baja. Di koridor yang ramai oleh pasangan-pasangan yang wajahnya suram, aku duduk tenang di bangku tunggu kayu yang keras. Di sampingku, Pak Dimas sibuk merapikan berkas-berkas, sesekali melirik jam tangannya. Sidang dimulai 10 menit lagi, Bu, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak dengan irama yang aneh. Bukan degupan ketakutan seperti saat pertama kali menerima surat cerai, melainkan degupan adrenalin seorang pelari sprint yang sedang menunggu pistol start ditembakkan. Di seberang koridor, Ardi berdiri bersandar pada tembok. Dia tidak duduk. Dia terlalu gelisah. Atau mungkin terlalu bersemangat. Dia terus membenahi dasinya, mengecek ponselnya, dan sesekali tertawa kecil saat berbicara dengan pengacaranya. Dia tidak menatapku. Baginya, aku hanyalah masa lalu yang harus segera dihapus agar dia bisa melangkah ke masa depan yang gemilang. Nomor antrian B45, Sarah binti Abdullah dan Ardi bin Sukamto. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Suara petugas memanggil lewat pengeras suara. Aku bangkit, merapikan baju gamis hitam polosku. Aku sengaja memakai hitam, seolah-olah sedang berkabung, untuk menyempurnakan peran sebagai istri yang terbuang. Ardi berjalan mendahuluiku. Langkahnya lebar dan mantap. Dia masuk ke ruang sidang tanpa menoleh, seolah dia adalah pemilik tempat itu. Ruang sidang terasa dingin dan berbau karbol. 3 orang hakim duduk di meja tinggi di depan. Wajah mereka datar tanpa ekspresi. Panitera duduk di samping, siap mencatat setiap kata yang akan menjadi sejarah hidup kami. Sidang berjalan sesuai prosedur. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa yang menekan, membacakan poin-poin gugatan dan kesepakatan yang telah kami buat. Suaranya monoton, berdengung di telingaku seperti suara lebah. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Bahwa hak asuh anak atas nama Dito Prawira jatuh sepenuhnya kepada Ibu Sarah. Ardi menguap kecil saat bagian anak dibacakan. Dia benar-benar tidak peduli. Dia hanya menunggu bagian aset. Selanjutnya, mengenai pembagian harta Gonogini, suara hakim sedikit meninggi, membaca dokumen tebal di tangannya. Sesuai dengan akta kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Ardi menegakkan punggungnya. Ini momennya. Pihak pertama, Saudara Ardi,
menyerahkan kepemilikan 2 unit ruko di Kelapa Gading dan 1 unit apartemen di Kuningan kepada pihak kedua, Saudari Sarah. Hakim berhenti sejenak untuk membalik halaman. Dan pihak kedua, Saudari Sarah, melepaskan segala hak dan tuntutan atas properti tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Kenanga nomor 15 kepada pihak pertama, Saudara Ardi. Ardi tersenyum lebar. Sikunya menyenggol pengacaranya. Dengan ketentuan tambahan, lanjut Hakim, matanya menyipit sedikit saat membaca klausul unik itu. Bahwa pihak pertama menerima aset tersebut dalam kondisi as-is, dan menyatakan diri sebagai pemilik tunggal yang sah serta bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala sesuatu yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah properti tersebut, terhitung sejak tanggal pembelian awal hingga seterusnya. Hakim ketua menatap Ardi di atas kacamata bacanya. Saudara Ardi, apakah saudara memahami dan menyetujui klausul tanggung jawab penuh ini? Ardi menjawab dengan lantang dan percaya diri. Sangat setuju, Yang Mulia. Saya ambil tanggung jawab penuh. 100%. Baik. Hakim kembali menunduk, melanjutkan bacaannya. Detik-detik berlalu terasa lambat. Aku meremas tanganku di bawah meja, bukan karena gugup, tapi menahan senyum yang ingin meledak. Maka dengan ini, majelis hakim memutuskan. Suasana hening total. Bahkan suara AC pun seolah berhenti. Mengabulkan gugatan penggugat. Menetapkan perceraian antara kedua belah pihak. Dan mengesahkan pembagian harta serta hak asuh anak sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Tok, tok, tok. Suara palu diketuk 3 kali. Menggema di seluruh ruangan. Bunyi itu adalah bunyi kebebasan bagiku. Dan bunyi lonceng kematian bagi Ardi. Yes! Ardi berseru pelan sambil mengepalkan tangannya. Dia langsung berdiri, menyalami pengacaranya dengan semangat. Akhirnya. Terima kasih, Pak. Kerja bagus. Dia kemudian menoleh ke arahku. Wajahnya penuh kemenangan yang menyebalkan. Dia berjalan mendekatiku yang masih duduk. Nah, Sarah, sudah sah, kan? Ucapnya dengan nada mengejek. Ingat janjimu. Sore ini juga kamu angkat kaki. Kunci rumah taruh di meja tamu. Jangan bawa barang-barang yang bukan milikmu. Aku berdiri perlahan, menatap matanya dalam-dalam. Tenang saja, Mas. Oh maaf, Pak Ardi. Saya sudah packing. Saya tidak akan membawa apapun yang ada di rumah, Bapak. Termasuk apa yang ada di halaman belakang. Ardi mengerutkan kening. Halaman belakang? Maksudmu pot bunga? Ambil saja kalau mau. Aku mau ganti semua tamannya. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka dengan keras. Bra! Semua orang di ruangan itu terlonjak kaget. Hakim ketua hampir saja memarahi siapapun yang berani mengganggu ketertiban sidang. Namun kata-katanya tertelan kembali saat melihat siapa yang masuk. 4 orang polisi berseragam lengkap, ditambah 2 orang reserse berpakaian preman, melangkah masuk dengan tegap. Di belakang mereka, berjalan seorang pria tua dengan topi pet dan senyum tipis yang sangat kukenal. Pak Herman. Suasana ruang sidang berubah mencekam seketika. Ada apa ini? Tanya hakim ketua bingung. Salah satu reserse maju ke depan, menunjukkan lencana dan selembar kertas resmi. Mohon maaf mengganggu persidangan, Yang Mulia. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Kami membawa surat perintah penangkapan. Ardi, yang posisinya berdiri di tengah ruangan, tertawa canggung. Pak Polisi, mungkin salah ruangan? Ini sidang perceraian, bukan sidang kriminal. Penjahatnya mungkin di sebelah. Reserse itu menatap Ardi dengan tatapan dingin. Tatapan yang membuat tawa Ardi mati seketika. Dia berjalan lurus menghampiri Ardi. Saudara Ardi Sukamto? Tanya polisi itu tegas. Iya, saya sendiri. Kenapa ya? Ardi mulai terlihat bingung. Dia melirik pengacaranya. Tapi pengacaranya juga tampak kaget. Polisi itu menyerahkan kertas di tangannya kepada Ardi. Saudara kami tangkap atas dugaan tindak pidana pasal 310 ayat 4 lalu lintas dan angkutan jalan tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, tabrak lari, serta pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan barang bukti kejahatan. Wajah Ardi berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Apa? Tabrak lari? Anda gila. Saya tidak pernah nabrak orang. Mana buktinya? Jangan asal tuduh ya. Saya bisa tuntut balik. Ardi berteriak histeris, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Mana buktinya?
Saat itulah Pak Herman melangkah maju. Dia berdiri tepat di samping polisi, menatap Ardi dengan tatapan tajam seorang pemburu yang sudah memojokkan mangsanya. "Selamat siang, Pak Ardi." Sapa Pak Herman tenang. "Kamu siapa kamu?" desis Ardi. "Saya Herman, tetangga Sarah. Dan kebetulan, saya saksi ahli yang mendampingi polisi menggali halaman belakang rumah Bapak pagi ini, tepat saat Bapak sedang duduk manis di sini mendengarkan putusan sidang." Mata Ardi membelalak lebar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Herman melanjutkan. Suaranya lantang agar terdengar oleh hakim dan semua orang di ruangan. "Kami menemukan harta karun yang Bapak simpan rapi di bawah gazebo. Plat nomor B1289 PJR. Pecahan lampu mobil Pajero. Dan kemeja putih berlumuran darah korban. Tim Lab 4 sudah mencocokkan DNA di baju itu dengan korban tabrak lari di jalan sunyi setahun lalu. Hasilnya identik." Ardi mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga menabrak kursi. Itu bukan punya saya. Ada orang yang menaruhnya di sana. Itu jebakan." "Sarah, kamu kan yang naruh itu?" teriaknya menuduhku. Aku hanya diam, menatapnya datar. Pak Herman tersenyum miring. Dia menunjuk ke arah meja hakim. "Jangan mengelak, Pak Ardi. Baru saja 5 menit yang lalu, di hadapan hukum dan Tuhan, Bapak sendiri yang menyatakan dan menandatangani bahwa Bapak adalah pemilik tunggal yang sah dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di bawah tanah rumah itu, terhitung sejak tanggal pembelian awal." Kata-kata itu menghantam Ardi seperti palu godam. Dia menoleh ke arah hakim, lalu ke arah dokumen di meja, lalu ke arahku. Dia baru sadar. Dia baru mengerti arti klausul aneh yang kumasukkan itu. "Jadi," lanjut Pak Herman dengan nada final, "secara hukum, Bapak baru saja mengakui kepemilikan atas barang bukti pembunuhan tersebut. Pengakuan Bapak di sidang ini sudah dicatat panitera dan berkekuatan hukum tetap. Tidak ada celah lagi untuk menyangkal." Ardi lemas. Kakinya menyerah menopang tubuhnya. Dia ambruk terduduk di lantai ruang sidang. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Tatapannya kosong, menatap lantai marmer yang dingin. Dia sadar, dia sudah tamat. Bukan karena polisi pintar, bukan karena saksi mata, tapi karena keserakahannya sendiri yang ingin menguasai rumah itu. "Borgol." Perintah reserse singkat. 2 polisi berseragam langsung memegang lengan Ardi, memaksanya berdiri, dan memasangkan gelang besi dingin di pergelangan tangannya. Bunyi klik borgol itu terdengar lebih nyaring daripada bunyi palu hakim tadi. "Saya mau bicara sama pengacara saya. Pak Lukman, bantuin saya." Ardi meronta, menoleh ke arah pengacaranya. Pengacara Ardi, Pak Lukman, yang sedari tadi pucat, buru-buru membereskan tasnya. Dia mundur menjauh. "Maaf, Pak Ardi, kontrak saya hanya untuk urusan perceraian. Untuk kasus pidana pembunuhan dan penghilangan barang bukti, apalagi dengan bukti sekuat ini, saya tidak berani ambil resiko. Silakan cari pengacara pidana lain." Pak Lukman langsung melipir keluar ruangan, meninggalkan kliennya yang hancur sendirian. Ardi diseret keluar oleh polisi. Saat melewati tempatku berdiri, dia berhenti sejenak. Matanya merah, penuh kebencian sekaligus penyesalan yang terlambat. Kamu rencanakan ini semua, Sarah?" bisiknya parau. Aku menatapnya, kali ini dengan senyum tipis. "Aku cuma mengabulkan keinginanmu. Mas, kamu mau rumahnya, kan? Ambillah. Sekarang rumah itu jadi milikmu, beserta semua dosa yang terkubur di dalamnya. Selamat menikmati rumah barumu di penjara." Ardi tidak sempat menjawab. Polisi menariknya kasar keluar dari ruang sidang. Pintu tertutup, menyisakan keheningan panjang di antara kami yang tertinggal. Hakim ketua melepas kacamata, menggelengkan kepala tak percaya. "Luar biasa. Seumur hidup saya jadi hakim, belum pernah saya melihat kejadian seperti ini." Aku menunduk hormat pada hakim, lalu menoleh ke Pak Herman dan Pak Dimas. "Terima kasih, Pak. Semuanya sudah selesai." Aku berjalan keluar gedung pengadilan. Udara di luar terasa jauh lebih segar. Langit Jakarta masih sama teriknya. Tapi bagiku, ini adalah hari terindah. Beban berat di pundakku telah terangkat. Monster itu sudah dikurung. Dan aku, Sarah, ibu dari Dito, akhirnya menang. Berita penangkapan Ardi meledak di media massa keesokan harinya. Judul-judul berita utama, headline, berlomba-lomba memajang wajahnya,
yang biasanya tampil di rubrik bisnis sebagai pengusaha sukses, kini tampil dengan baju tahanan oranye. Pengusaha properti ditangkap di sidang cerai, terlibat kasus tabrak lari viral setahun lalu, senjata makan tuan, ingin kuasai aset Gonogini. Suami justru mengakui kepemilikan barang bukti pembunuhan, misteri gazebo maut, kuburan barang bukti di rumah mewah. Aku membaca berita-berita itu sekilas dari layar ponsel sambil menyeruput teh hangat di teras rumah orang tuaku di desa. Ya, aku sudah pindah. Sehari setelah sidang, aku langsung membawa Dito meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Meninggalkan apartemen dan ruko yang didapat dari pembagian harta, yang segera kujual dengan harga cepat untuk modal hidup baru yang bersih. Ardi hancur lebur. Karma tidak mencicil. Karma membayar tunai, lunas beserta bunganya. Proses hukumnya berjalan sangat cepat karena bukti yang kami temukan tak terbantahkan. Kemeja berdarah itu adalah kunci utamanya. Ditambah lagi dengan rekaman transkrip sidang perceraian di mana dia dengan lantang mengakui tanggung jawab penuh atas apa yang ada di bawah tanah. Pengacara barunya pun angkat tangan. Dia tidak bisa berkilah bahwa dia tidak tahu menahu. Kesombongannya sendiri yang menjerat lehernya. Ardi divonis hukuman penjara 12 tahun atas pasal berlapis. Kelalaian yang menyebabkan kematian, melarikan diri, dan upaya penghilangan barang bukti. Tidak ada remisi, tidak ada keringanan. Karena hakim menilai dia tidak kooperatif dan tidak menunjukkan rasa penyesalan selama setahun ini. Kehancurannya tidak berhenti di penjara. Bisnis propertinya kolaps seketika. Investor menarik diri, klien membatalkan kontrak. Bank-bank yang memberinya pinjaman langsung menyita aset-asetnya karena kredit macet. Dan rumah di Jalan Kenanga itu? Rumah yang begitu dia agung-agungkan. Rumah yang membuatnya membuang anak istrinya? Rumah itu kini disegel garis polisi sebagai TKP. Tidak ada yang berani membelinya meski dilelang murah oleh bank. Orang-orang menyebutnya rumah gazebo berdarah. Aset yang dia bela mati-matian berubah menjadi rongsokan tak berharga yang ditumbuhi ilalang. Wanita selingkuhannya? Dia menghilang begitu saja di hari penangkapan Ardi. Kabar terakhir yang kudengar dari teman lama, dia sudah menggandeng pengusaha lain. Cinta yang didasari materi memang akan hilang secepat saldo rekening yang kosong. Ardi kehilangan segalanya. Kebebasannya, hartanya, nama baiknya, dan wanitanya. Dia sendirian di balik jeruji besi yang dingin, hanya ditemani oleh penyesalan yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Sementara itu, kehidupanku berbanding terbalik 180 derajat. Desa ini tenang. Udaranya bersih, tidak ada polusi, tidak ada kemacetan, dan yang terpenting, tidak ada kebohongan. Uang hasil penjualan ruko dan apartemen, setelah kupisahkan sebagian untuk disumbangkan ke panti asuhan dan sebagian untuk keluarga korban tabrak lari Ardi, secara anonim melalui Pak Herman, masih lebih dari cukup untuk membangun rumah kecil yang asri dan membuka usaha toko kelontong di sini. Ibu, lihat, Dito dapat ikan. Teriakan Dito membuyarkan lamunanku. Dia berlari dari arah sungai kecil di belakang rumah. Celananya basah kuyup. Tangannya memegang seekor ikan mas kecil yang menggelepar. Wajahnya berseri-seri. Kulitnya yang dulu pucat karena terlalu banyak di dalam kamar ber-AC kini terlihat lebih coklat dan sehat terpapar matahari. Aku tertawa, menyambutnya dengan handuk. Wah, hebat anak ibu. Nanti kita goreng buat makan siang ya? Iya, ibu, di sini seru ya. Nggak kayak di rumah lama. Di sini Dito punya banyak teman, terus nggak ada yang marahin Dito kalau main tanah. Celotehnya riang sambil membiarkan aku mengeringkan rambutnya. Aku memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Bau matahari dan lumpur sungai di tubuhnya jauh lebih wangi daripada parfum mahal manapun. Dito senang tinggal di sini. Tanyaku. Senang banget. Kita nggak usah pindah lagi ya, Bu? Dito nggak mau balik ke rumah ayah yang ada gazebonya itu. Seram. Aku tersenyum, mencium keningnya. Nggak, Nak. Kita nggak akan pernah balik ke sana. Kita tinggal di sini selamanya. Ibu. Dito mendongak. Matanya menatapku polos. Ayah kenapa nggak pernah telepon Dito lagi? Apa ayah masih marah sama Dito karena Dito cengeng? Pertanyaan itu membuat hatiku nyeri sedikit. Tapi aku sudah menyiapkan jawabannya. Aku tidak akan menanamkan kebencian di hati Dito. Tapi aku juga tidak akan membohonginya dengan harapan palsu. Ayah sedang dihukum. Nak, ayah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang dia harus bertanggung jawab di tempat yang jauh. Dia tidak bisa menelepon bukan karena marah sama Dito, tapi karena dia sedang belajar menjadi orang yang lebih baik. Oh, kayak Dito kalau dihukum berdiri di pojok kalau nakal ya? Iya,
Kurang lebih begitu. Tapi hukumannya lama sekali. Dito mengangguk mengerti. Lalu perhatiannya teralihkan lagi oleh capung yang terbang lewat. Ya sudah, Dito mau main lagi sama si belang. Dia berlari mengejar kucing kampung kami. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dito tumbuh bahagia tanpa bayang-bayang ayahnya yang toksik. Itu adalah kemenangan terbesarku. Bukan uang, bukan aset, tapi senyum anakku. Sore harinya, aku duduk di beranda bersama ibu dan bapak. Kami menikmati pisang goreng hangat dan teh manis. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan menyambut malam. Kamu nggak nyesel, Sar? Melepaskan kehidupan mewah di Jakarta? Tanya ibu tiba-tiba, menatapku khawatir. Aku memandang hamparan sawah yang menghijau di depan rumah. Langit senja berwarna jingga keunguan yang indah. Hatiku terasa penuh dan damai. Perasaan yang tidak pernah kurasakan selama 7 tahun menikah dengan Ardi. Nggak sama sekali, Bu. Jawabku mantap. Rumah mewah, mobil bagus, perhiasan semua itu nggak ada artinya kalau di dalamnya isinya neraka. Kalau fondasinya dibangun di atas kebohongan dan air mata, istana seindah apapun pasti akan runtuh. Aku mengambil pisang goreng, menggigitnya sedikit. Rasanya manis, semanis kebebasan. Di sini, meskipun rumah kita kecil, tapi fondasinya kuat, Bu. Dibangun pakai kejujuran, ketenangan, dan kasih sayang. Sarah dan Dito nggak butuh rumah besar yang dingin. Kami cuma butuh rumah yang hangat. Ibu tersenyum lega, menepuk tanganku sayang. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Badai pasti datang. Tapi aku belajar satu hal, saat badai datang, jangan hanya berlindung dan menangis. Bangunlah kincir angin. Manfaatkan badai itu untuk mendorongmu ke tempat yang lebih baik. Ardi memilih hartanya dan kehilangan segalanya. Aku memilih anakku dan harga diriku. Dan aku mendapatkan segalanya yang benar-benar berharga. Dan di kejauhan, di balik tembok penjara yang tinggi, aku harap Ardi akhirnya mengerti bahwa hal yang paling mahal di dunia ini bukanlah tanah atau bangunan, melainkan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang,